Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Nah, di kesempatan ini saya ingin memberikan materi dalam pelatihan komunitas literasi yang diselenggarakan oleh Rumah Baca Hafiz Kebudaya bekerjasama dengan blogger Borneo Network. Ya. Jadi di kali ini saya ingin memberikan materi mengenai pengenalan mengenai apa itu SEO ya. Jadi sebelum kita lanjut dalam tahapan selanjutnya, kita harus paham dan kenal dulu apa yang dimaksud dengan SEO ya. Nah, secara definisi yang dimaksud dengan SEO adalah Search Engine Optimization ya, atau dalam bahasa Indonesianya bisa diterjemahkan sebagai optimasi mesin pencari. Yang dimaksud dengan optimasi mesin pencari adalah cara yang dilakukan secara sistematis untuk membuat algoritma mesin pencari dapat mengenali dan merekomendasikan website kita kepada pengguna internet yang mengetikkan kata kunci tertentu. Jadi ketika ada pengguna internet itu mencari informasi di internet menggunakan Google ya, itu salah satu mesin pencari yang banyak digunakan untuk saat ini. Kata kunci tersebut muncul di halaman pertama. Nah, itu yang dimaksud dengan SEO secara sederhana. Oke. Nah, sekarang SEO dibuat untuk tujuan apa? Ya. Nah, di sini ada dua kalau kita lihat. Ya, yang pertama ada dari sisi personal dan yang kedua adalah dari sisi bisnis. Kalau dari sisi personal itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan volume traffic website dan personal branding ya. Jadi sama seperti saya sendiri ya yang saat ini mengelola sebuah blog dengan nama blogger Borneo. Nah, itu menjadi personal branding saya ya. Itu kenapa saya juga menerapkan SEO di blog yang saya kelola. Nah, sedangkan di sisi bisnis itu ada beberapa tujuannya. Yang pertama tentu saja brand awareness ya. Habis yang kedua adalah menjangkau pasar lebih luas ya. Yang ketiga meningkatkan penjualan dan terakhir adalah mendatangkan traffic potensial. Ya. Jadi ini ada beberapa tujuan SEO dari sisi personal dan dari sisi bisnis. Nah, selanjutnya adalah konsep dasar SEO ya. Jadi yang dimaksud dengan konsep dasar SEO ini adalah bagaimana cara menempati peringkat pertama pada halaman pencarian di mesin pencari seperti Google ya. Jadi ketika ada pengguna internet tadi yang seperti sudah saya jelaskan di awal bahwa ketika ada pengguna internet yang ingin mencari informasi ya, tentu saja dia akan mengetikkan kata kunci pencarian yang ingin diketahui. Nah, di situ kata kunci yang dicari itu yang ada di halaman pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu adalah efek dari SEO ya. Jadi untuk dapat menempati peringkat pertama, website Anda itu harus menjadi yang terbaik berdasarkan penilaian algoritma Google. Nah, ini konsep dasar SEO-nya. Sedangkan kalau kita bicara mengenai faktor apa aja yang mempengaruhi SEO, ini ada beberapa ya. Jadi bisa faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian algoritma Google itu beberapa diantaranya adalah intensitas penyebutan keyword, relevansi judul dengan isi artikel, kecepatan loading blog atau website ya, serta struktur dan navigasi konten yang jelas ya. Jadi Google itu senang dengan sebuah website atau blog itu yang memiliki tampilan yang mudah diakses ya dan memberikan informasi yang cukup bermanfaat bagi para pembacanya ya. Habis itu juga fokus untuk beberapa kata kunci biasanya ya, dan isinya itu relevansi atau memiliki hubungan antara satu dengan yang lain ya. Selain itu, Google juga menyukai halaman website yang mendapatkan rekomendasi dari website lain yang berkualitas ya. Jadi ini dalam bentuk
penyematan backlink. Backlink itu tautan ya. Jadi untuk saya nanti ada website lain yang memberikan rekomendasikan ya, merekomendasikan blog yang saya kelola, maka itu akan memberikan satu backlink dan itu nilainya positif ya di apa di dalam teknik SEO ya. Tapi kembali lagi, apakah website tersebut ada kaitannya atau tidak, dan bagaimana nilai relevansi antara kedua website tersebut. Itu juga turut mempengaruhi. Nah, di sini salah satu hal yang perlu dilakukan ya untuk kita mendapatkan Untuk kita mendapatkan hasil maksimal di SEO untuk website kita adalah kita melakukan riset keyword ya. Jadi riset keyword ini upaya untuk menemukan kata kunci yang memiliki banyak pencarian namun belum banyak diulas di website lain. Ya. Jadi bisa dianggap bahwa kompetisi dalam keyword tersebut masih cukup rendah, sehingga peluangnya masih cukup besar bagi Anda ya untuk menempati peringkat pertama. Semakin tinggi kompetisi untuk sebuah kata kunci, maka akan semakin sulit persaingannya. Nah, ini hal pertama yang dilakukan ya ketika kita ingin menargetkan artikel atau tulisan kita atau konten di blog kita menjadi bisa masuk dalam halaman 1 di pencarian Google, itu adalah dengan melakukan riset keyword ya. Jadi di sini ada beberapa tools yang sering digunakan untuk melakukan riset keyword ya. Ini pertama adalah bisa menggunakan Ahrefs, yang kedua adalah KW Finder, yang ketiga Moz, yang keempat Ubersuggest, yang kelima Google Trends ya. Jadi ini beberapa tools yang sering digunakan ya. Jadi di sini tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kata kunci apa yang banyak dicari dan bagaimana persaingan kompetisinya di mesin pencari. Nah, bicara SEO ada dua kategori ya yang harus dipenuhi sebenarnya, yang harus dilakukan atau harus diperhatikan. Ketika tadi kita bicara yang pertama adalah riset keyword. Nah, ini ada dua kategori dalam dunia SEO ya. Ini bagian dari teknik SEO yang harus dipahami ya. Yaitu yang pertama SEO on page dan SEO off page ya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan hasil maksimal, kita harus menerapkan dua kategori SEO ini ya. Nah, bicara mengenai SEO on page ya, ini adalah teknik yang diterapkan di dalam materi konten atau website itu sendiri. Jadi yang termasuk di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti kapasitas hosting, platform CMS, kecepatan loading, navigasi website, serta struktur websitenya. Ya. Jadi SEO on page juga perlu dilakukan secara reguler pada setiap konten yang dibuat. Pastikan artikel yang dibuat itu SEO friendly ya. Jadi yang dimaksud SEO friendly adalah memiliki intensitas penyebutan keyword yang tepat, optimasi gambar, serta menyematkan internal backlink dan external backlink. Nah, ini dari SEO on page. Sekarang kalau bicara mengenai SEO off page ya. Jadi ini merupakan optimasi SEO pada faktor-faktor di luar website ya. Teknik SEO off page beberapa di antaranya adalah link building, branding, dan membagikan konten website di berbagai platform media sosial. Nah, jadi SEO ini bermanfaat ya, sangat bermanfaat. Itu saya sendiri rasakan secara personal ya. Apalagi bagi kawan-kawan yang memiliki bisnis online, itu dengan menerapkan teknik SEO baik on page maupun off page, maka target kata kunci yang ingin dikejar itu bisa masuk di halaman pertama pencarian ya. Jadi yang dilakukan ketika kita melakukan optimasi ya, optimasi SEO itu harus sistematis, rutin, dan hati-hati agar tidak melanggar kebijakan Google ya. Nanti secara detail, secara rinci, teknis lebih dalam akan kita bahas di tahapan
pembelajaran selanjutnya ya. Jadi ini sesi pertama, sesi perdana dalam pertemuan yang membahas mengenai SEO dan kepenulisan kreatif ini. Saya menyampaikan materi dasar mengenai SEO karena ini kunci ya. Jadi pengalaman selama ini setelah kurang lebih 13 tahun ngeblog ya, punya blog, ngelola blog, itu SEO sangat penting ya, sangat penting. Nah, ini beberapa contoh praktik SEO yang udah saya terapkan di blog saya sendiri ya. Sebenarnya masih banyak lagi beberapa kata kunci lainnya, dan ini juga baru. Nah, ketika ada kawan itu yang punya rumah bakat Kalbar ya, jadi saya buatkan artikelnya, saya buatkan kontennya, dan saya publish ya, saya publikasikan di blog saya di bloggerborneo.com. Alhamdulillah muncul di halaman pertama pencarian. Sama halnya juga untuk kata kunci talent mapping Pontianak ya, juga alhamdulillah berada di halaman pertama. Nah, ini beberapa contoh dari praktik SEO ya. Nah, baik dapat dibayangkan kan bagaimana ketika orang mencari informasi, ketika ingin mendapatkan informasi mengenai apa itu rumah bakat Kalbar, apa itu talent mapping Pontianak, di mana tempatnya, berapa biayanya, apa aja pelatihannya, tekniknya. Nah, itu semua ada di dalam konten yang telah dipublikasikan. Nah, demikian presentasi singkat dari saya mengenai mengenal SEO untuk pemula. Semoga dapat dipahami, dan apabila masih ada yang ingin ditanyakan, mari kita berdiskusi. Terima kasih banyak. Nah, ini di luar pelatihan, insya Allah saya dapat dihubungi melalui nomor handphone, email address, dan website yang tertera. Sekali lagi, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.